Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprianto dari program studi Informatika NIM 220401010141 kelas IT 401. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu membuat sebuah artikel yang terkait tentang isu-isu terkini dari materi yang sudah saya pelajari ataupun yang sedang saya pelajari. Di sini saya membuat artikel dengan judul AI dan Defect agak ancaman tersembunyi di balik kecanggihan teknologi. Kita bisa tahu sendiri, AI akhir-akhir ini cukup populer di kalangan banyak orang, ya, mulai dari pembuatan foto, video, edit foto, video, lalu uh, mencari referensi dan juga kasus-kasus menyelesaikan masalah. AI banyak sekali membantu, mulai dari kalangan pelajar sampai perusahaan-perusahaan pun ada. Nah, dan dari kecanggihan AI itu sendiri, itu memiliki dampak positif dan dampak negatifnya dari si AI-nya itu sendiri ya. Dampak positifnya ya mempermudah dari pekerjaan kita, lalu banyak membantu sekali dalam hal-hal pekerjaan. Tapi di sisi negatifnya itu banyak sekali, ya, mulai dari uh, kekurangan daya minat mereka untuk mencari sesuatu hanya mengandalkan dari AI itu sendiri. Intinya berketergantungan dari si AI itu sendiri. Bukan hanya itu, bahkan AI menjadi ancaman-ancaman untuk kita semua. Mengapa demikian? Karena AI itu sendiri uh, sangat bisa diandalkan, ya. Seperti kita membuat apa seperti kita membuat sebuah foto, harusnya kita mengedit foto itu dengan semaksimal mungkin ataupun dan lain sebagainya. Dengan AI, kita lebih mempermudah proses pengeditannya tanpa harus susah payah belajar. Cukup ketikkan sesuatu dan mereka akan menyesuaikan diri seperti yang kita lakukan, kita perintahkan. Nah, dan di sini saya membahas tentang dampak negatifnya, ancaman tersembunyi di balik kecanggihan teknologi itu sendiri. Ya, ancaman-ancaman dari AI itu sangat luar biasa banyaknya. Salah satunya adalah memanipulasi si video ataupun foto. Kita tahu sendiri banyak sekali sekarang berita-berita yang beredar, berita-berita yang membuat kita bingung ataupun ragu memastikan bahwasannya berita ini benar atau salah. Ya, di sini kita bisa lihat yaitu teknologi yang memungkinkan manipulasi video dan audio sehingga menciptakan konten palsu yang sangat realistis. Nah, deepfake ini juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, merusak reputasi, lalu juga memicu konflik sosial, gitu ya. Jadi banyak sekali dampaknya negatif dari itu. Lalu di sini juga saya menjelaskan tentang bagaimana Defect itu bekerja. Ya, Defect bekerja itu memanfaatkan teknik deep learning untuk mengganti wajah dari seorang dalam sebuah gambar dan video dengan wajah si orang lain itu sendiri ya. Si AI ini juga itu cukup canggih, mampu memanipulasi ribuan gambar dan video dari seseorang, kemudian melakukan dengan wajah ke targetnya, intinya merubahnya ya. Hasilnya adalah video yang terlihat itu sangat nyata. Nah, itu tadi yang sudah saya sampaikan. Kita agak susah membedakan mana yang asli, mana yang palsu dari si pembuatan AI itu sendiri. Lalu di sini juga saya menjelaskan dampak negatifnya ya. Nah, di sini penyebaran informasi palsu itu udah pasti. Yang kedua, kerusakan reputasi. Ya, reputasi kalau misalnya kita uh, disebarkan informasi palsu tentang kita, otomatis kerusakan reputasi dari kita itu sendiri akan berkurang. Bahkan bukan hanya di diri kita,
bisa berdampak ke keluarga dan lain sebagainya. Intinya lumayan mengancam. Lalu dampak negatifnya lagi ada sebuah penipuan ya, yang pasti dengan adanya tipu daya perubahan-perubahan dari si AI ini memungkinkan si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan penipuan. Lalu kita bisa lihat lagi ini ada tantangan dalam mendeteksi defect ya. Nah, di sini tantangannya beberapa tantangan untuk mendeteksi defect antara lain yang pertama kualitas video yang tinggi ya. Karena kadang defect modern itu memiliki kualitas video yang sangat tinggi sehingga sulit untuk menemukan ketidaksesuaian visualnya. Jadi intinya kayak agak sedikit berbeda dia kualitas videonya. Harusnya kayak lebih jernih, tapi kalau di AI itu lebih jernih lagi dalam pembuatannya. Kita juga sering beberapa kali kan melihat video-video yang berkaitan dibuat dengan si AI itu sendiri. Lalu kecepatan produksi. Nah, ini defect dapat dibuat dengan cara cepat dan mudah, sehingga sulit untuk melacak dan menghapus semua konten-konten palsunya. Lalu ada evolusi teknologinya juga. Nah, kita juga menyiapkan upaya mitigasinya untuk mengatasi ancaman si defect itu sendiri. Yang pertama itu adalah pengembangan teknologi deteksi. Ya. Para peneliti itu sekarang terus mengembangkan algoritma dan perangkat lunak yang dapat mendeteksi defect dengan akurasi yang lebih tinggi. Lalu edukasi publik ya, edukasi publik masyarakat-masyarakat kita sekitar itu harus kita edukasikan kembali terkait dengan AI karena banyak sekali yang masih buta juga dengan AI itu sendiri. Mereka langsung menelan mentah-mentah informasi-informasi yang ada. Padahal informasi itu dibuat dengan AI dengan defect yang notabene adalah palsu. Lalu ada regulasi. Pemerintah itu juga perlu membuat regulasi yang tegas untuk mencegah si penyebaran AI ini atau defeknya semakin melebar dengan cara memberikan sanksi bagi si pelaku. Nah, dan yang terakhir mungkin kerjasama internasional. Permasalahan defek itu memerlukan kerjasama lintas negara. Untuk apa? Untuk menciptakan standar global dalam deteksi dan pencegahannya. Kesimpulannya, defek merupakan ancaman serius bagi keamanan informasi dan sosial. Meskipun teknologi ini terus berkembang, kita tidak boleh pasrah begitu saja. Dengan mengembangkan teknologi deteksi yang lebih baik, memungkinkan kesadaran publik dan membuat regulasi yang tepat, kita dapat mengurangi dampak negatif dari si defect. Intinya banyak sekali yang harus kita perbaiki dari sekarang, mulai dari edukasi, mana yang AI, mana yang baik, mana yang palsu, mana yang tidak, lalu mendeteksi lebih baik, mencerna lebih baik, dan juga mencari referensi dan informasi berkaitan dengan apakah ini benar atau tidak. Karena AI itu sendiri lumayan merajalela dan cukup meresahkan bagi kita semua. Dampaknya pun bisa ke kita itu sendiri. AI pun lambat laun kalau kita tidak mengatasi dengan baik, AI ini akan menjadi pengganti dari kita. Itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.